Perkenalkan, nama saya Firman Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam pada masa Orde Lama. Yang pertama itu pemikiran politik ekonomi Islam pada masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, benih adanya politik ekonomi Islam sebenarnya sudah bisa kita telusuri, dan pemikiran sang founding father bangsa ini, yakni Muhammad Hatta setidaknya meletakkan 3 nilai dasar sebagai fondasi dalam melakukan aktivitas ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu nilai dasar kepemilikan, keadilan, dan kebersamaan dan persaudaraan. Yang kedua, kebijakan politik ekonomi Islam pada masa Orde Lama. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama didasarkan pada 2 prinsip utama, yaitu pembangunan ekonomi, terus yang kedua, kebebasan dan kedaulatan ekonomi nasional. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, pemerintah Orde Lama menerapkan berbagai kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan nasionalisasi. Kebijakan ini dimulai pada tanggal 29 Desember 1957 dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di bidang perkebunan, pertambangan, transportasi, dan perbankan. Kebijakan ini diawali dengan pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda di Sumatera Utara, kemudian diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua, program industrialisasi. Program industrialisasi dilakukan melalui industrialisasi substitusi impor. Salah satu tujuannya adalah membangun industri-industri dalam negeri yang memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor. Yang ketiga, pembangunan ekonomi terintegrasi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membangun berbagai sektor ekonomi secara bersamaan, baik sektor pertanian, industri, maupun jasa. Terus yang ketiga, peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam pada masa Orde Lama. Peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam pada masa Orde Lama terlihat beberapa praktik ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu koperasi sebagai pilar ekonomi sosial. Prinsip koperasi sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan gotong royong, berbagi keuntungan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada masa kemerdekaan, koperasi menjadi sangat berperan dalam memperdayakan masyarakat. Pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri kecil, didukung oleh koperasi pertanian. Koperasi ini membantu para petani untuk mendapatkan akses terhadap bibit unggul, pupuk, alat-alat pertanian, dan pendanaan. Di sisi lain, koperasi konsumen didirikan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.